Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kami yang pertama yaitu kita dapat mengetahui perbedaan dan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tujuan pembelajaran kami yang kedua yaitu kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kami yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui bagaimana proses perkecambahan berlangsung. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui fase embrionik dan fase pasca embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Di sebuah sekolah, ada siswi SMA yang sedang mengamati tumbuhan jagung yang masih dalam proses pertumbuhan. Kenapa ya pertumbuhan pohon jagung ini berbeda-beda? Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kenapa ya? Saat itu, Pandu, Tessa, Lenta sedang berjalan dan tidak sengaja melihat cemerlang yang sedang mengamati tanaman jagung tersebut. Hai Cemerlang, Halo, kamu sedang apa? aku sedang mengamati pohon jagung nih. Terus apa yang salah dengan pertumbuhan jagungnya? Ini, kok jagung yang satu ini tinggi sekali, tapi kok yang satu pendek? Oh, itu ya yang kami tanyakan. Oke, baiklah, apapun. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan tinggi sebuah tanaman yang dapat dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang disertai dengan pertumbuhan, yang dimana perubahannya meliputi perubahan bentuk dan perubahan tingkat. Oh, begitu ya, Chef. Oh, kalau begitu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini terdiri atas dua. Faktor yang pertama adalah faktor dalam. Jadi, faktor dalam ini terbagi atas dua, yaitu gen dan hormon. Jadi, gen ini merupakan sifat-sifat genetik dari individu yang diturunkan oleh induk pada keturunannya. Jadi gen ini terletak pada inti sel untuk mengatur pola pertumbuhan dan perkembangan serta karakteristik dari induk tersebut. Yang kedua adalah hormon. Hormon ini merupakan substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia dari berbagai respon tumbuhan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi hormon ini terdiri atas 12. Yang paling penting adalah apa sih yang dapat menyebabkan tumbuhan itu terjadi pemanjangan pada batangnya dan apa yang menyebabkan perubahan warna daun pada tumbuhan. Jadi terdiri atas dua, yaitu hormon auksin dan hormon giberelin. Jadi hormon auksin ini berfungsi untuk mempercepat pemanjangan pada batang tumbuhan, contohnya seperti jagung ini. Dan yang kedua adalah hormon giberelin. Jadi hormon giberelin ini berfungsi untuk menunjang pembinaan dan pembuahan pada tumbuhan dan menunjang pembelahan sel akar dan tunas serta dapat mempengaruhi perubahan warna pada tumbuhan, contohnya seperti pada tumbuhan jagung ini. Oh, begitu ya. Faktor dalam pasti ada faktor luar juga. Oh, tentu ada. Faktor luarnya ada 5, yaitu air, cahaya, kelembapan, suhu, dan makanan. Hai teman-teman, kalian sedang apa? Hai, kami sedang membahas perkembangan dan pertumbuhan tanaman jagung ini. Sepertinya kalian melupakan sesuatu Apa itu? tentang perkecambahan. Perkecambahan. Apa itu?
Perkecambahan itu adalah pengembangan biakan tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semulanya berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologi yang menyebabkan ia berkembang menjadi tunas baru. Perkecambahan terbagi atas dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Dalam bahasa Yunani, epigeal adalah atas dan hipogeal adalah bawah. Perbedaannya yaitu epigeal adalah pertumbuhan biji yang kotiledonnya ke atas tanah atau permukaan tanah, sedangkan hipogeal adalah pertumbuhan biji yang kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Kalau boleh tahu, bagaimana sih proses perkecambahan itu? Prosesnya yaitu perkecambahan diawali dengan masuknya air yang mengisi jaringan biji melalui proses imbibisi. Nah, tekanan imbibisi akan mengakibatkan kulitnya pecah sehingga embrio akan muncul ke permukaan tanah. Oh baiklah, kami sudah mengerti semuanya. Oke, baiklah, kami kembali ke kelas dulu. Cemerlang, kan tadi kita telah membahas proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalau boleh tahu bagaimana juga dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Oh, kalau proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada dua fase, tapi yang saya tahu cuma fase pertama yaitu Apa itu? Fase embrionik, di mana fase embrionik ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuknya embrion sebelum melahirkan atau menetas. Nah, pada fase ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap morula. Tahap morula ini dimulai dari zigot yang hanya memiliki satu sel, kemudian mulai membelah hingga membentuk sel baru yang disebut dengan blastomer. Kemudian fase yang kedua yaitu fase blastula, di mana fase blastula ini sel-sel yang telah membelah tadi kembali membelah lagi hingga mencapai 100 sel. Ketika selnya sudah banyak, maka akan membentuk rongga-rongga yang disebut dengan blastula. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap gastula. Nah, pada tahap gastula ini semua sel-sel tadi akan disusun. Kemudian fase organogenesis. Nah, pada tahapan ini yaitu tahapan pembentukan organ-organ dalam janin yang dari tahapan gastula yang tadi. Teman-teman, kalian sedang membahas tentang apa? Ini sedang membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Tadi Alvin cuma menjelaskan itu cuma hanya satu, itu hanya tahapan embrionik. Jadi kami kurang tahu apa sih tahapan pasca embrionik itu. Oh, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fase pasca embrionik. Nah, teman-teman, fase pasca embrionik ini adalah fase di mana pertumbuhan hewan dan manusia itu dimulai dari sejak kandungan ataupun dalam masih menjadi telur hingga yang menjadi dewasa. Namun, proses perkembangan organ-organ pada setiap organ hewan ataupun manusia berbeda-beda proses demikian. Oh begitu ya. Baiklah, kalau begitu sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih. Kita pulang ya. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari video kami yaitu pertumbuhan dan perkembangan itu saling beriringan dalam satu proses pertumbuhan hewan ataupun manusia. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dah.